sumber yang sangat luar biasa hari ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, pastinya tidak akan mengurangi semangat dan fokus kita dalam menyerap segala ilmu yang nantinya akan disampaikan. Gitu kan ya, Kak? Betul, amin amin ya robbal alamin. Jadi meskipun online kita tetap harus semangat, harus tetap menjaga adab juga dan siapin kertas jangan lupa biar nanti kalau misalnya ada yang penting-penting langsung dicatat dan sehingga kita bisa ingat terus deh Kak Putri gitu. Betul banget, karena catatan adalah pengikat ilmu. Masya Allah, mantap. Nanti kalau misalnya online terus enggak ada kertas, boleh ngetik di HP juga ya Kak Putri. Sekarang kan zaman teknologi. Iya, betul banget. Nggak harus ada kertas dan balpen. Oke, Masya Allah. Selanjutnya yang saya hormati kepada pembicara Kak Dewi Nur Aisyah dan juga para panitia serta teman-teman yang saya sayangi karena Allah Ta'ala. Sebelumnya kalau misalnya belum kenal, kita kenalan dulu harusnya Kak Putri, biar nanti kita tuh lebih enak ya nggak sih? Iya, bener. Ayo, Kak. Iya bener. Karena tak kenal maka kita ta'arufan. Jadi kita ta'arufan dulu nih. Walaupun udah ada nih di dalam nama kita nih MC _ Maudia Hasana. Terus Kak Putri juga ada tuh MC _ Putriana. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan lagi supaya nanti lebih feeling. Oke? Halo semuanya, perkenalkan aku Maudia Hasana dari Pendidikan Geografi 2017. Perkenalkan, nama aku Putri Anna dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2018. Masya Allah. Ini walaupun beda 1 tahun, tapi mukaku tetap kelihatan muda ya, gitu. Tetap bisa menyeimbangi Putriana, nggak apa-apa. Oke, sebelum mulai acara gitu, tentu ada peraturannya ya. Kita mau baca ini Kak Putriana, kita mau reminderin lagi berkaitan dengan peraturan mukti. Yang pertama, peserta hadir tepat waktu. Alhamdulillah ya, teman-teman di sini sudah masuk ke dalam room Zoom. Terus yang kedua adalah peserta mengisi link presensi acara yang telah dibagikan. Jadi jangan lupa nanti masuk ke presensi ya, gitu. Terus yang ketiga adalah untuk menghormati pembicara, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera. Karena kita kan akhwat semua nih, jadi nggak apa-apa nih untuk menyalakan kamera. Kita gaya aja gitu. Dan untuk Twibo, untuk virtual background itu bisa diunduh di linknya ya, bit.ly profile dan background Zoom. Ya, yang selanjutnya, selama acara berlangsung itu, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofonnya sampai nanti sesi dipersilahkan oleh panitia, yaitu sesi tanya jawab. Oke, Masya Allah. Jadi sebenarnya sama kayak peraturan yang lainnya ya, tapi tetap kita simak gitu, tetap kita beradab, sehingga nanti ilmu yang kita dapatkan tidak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu sia-sia ya jadinya. Ya, betul Tapi banget. masuk kuping kanan, nyantol di otak akhirnya. Terus ketika sudah nyantol di otak, masuk ke dalam hati gitu. Sehingga selain mendapatkan ilmu, kita mendapatkan keberkahan juga. Oh iya, ada satu lagi nih Kak, ketinggalan. Ya, apa tuh Kak? Buat teman-teman peserta, jangan lupa untuk menyesuaikan display name-nya, yaitu instansi _ nama. Oke, mantap supaya kita tahu ya teman-teman dari mana aja gitu. Oh iya, Kak Putriana, tahu nggak Kak Putri atau teman-teman di sini, apa tuh judul dari kita materi hari ini, temanya? Spoilernya ada nih di sini spoilernya. Ada loh di sini, tapi Ada di para peserta background. ada yang tahu nggak? Coba tulis ya di chat Zoom-nya. Ya, di kolom chat apa tuh ininya, temanya? Ini kita tutupin nih, harusnya kita tutupin nih Kak Putri, biar nggak kelihatan. Coba yuk ditulis. Kira-kira Apa pada tuh? tahu ya? Oh, mantap banget nih. Sudah ada yang komen nih, Kak Putri. Katanya, apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi ibu yang hebat? Bener banget ya, Kak Putri. Karena kita tuh perempuan nanti bakal jadi ibu gitu. Nanti kita semuanya akan menjadi ibu. Nah, untuk menjadi ibu tuh nggak serta-merta ujuk-ujuk kita langsung blok bisa langsung parenting, bisa langsung A, B, C, D, E. Apalagi ibu tuh katanya kan multitasking dan segala-galanya gitu bisa. Nah, Iya, jadi betul. harus untuk kita pelajari, harus kita cari ilmunya. Betul ya Kak Putri ya? Betul banget. Karena kan wanita adalah rahim kehidupan. Dan Masya penuh Allah. cinta. Asik. Masya Allah. Mantap. Rasanya ini sudah panas banget nih, sudah nggak sabar banget untuk ikut materi gitu. Tapi sebelumnya supaya nanti lebih berkah gitu ya, marilah kita buka acara ini. Kita buka dulu dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
untuk acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh saudari Nur Aulia. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faruq alaihim ghurban yazifun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya membakar Ibrahim. Lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya, namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umurnya, sanggup berusaha bersamanya. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Aulia atas tilawah serta sari tilawahnya. Mudah-mudahan bagi pembaca dan pendengarnya mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alamin. Selanjutnya ada sesuatu nih, Kak Putri.
Sesuatu banget. Nah, ini teman-teman silahkan didengarkan ini. Jadi kita ada jeng 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 jeng, door prize dan challenge. Yeay. Jadi selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada acara ini, kita juga dapat door prize yang dinanti-nanti oleh banyak orang. Asik. Yang Masya beruntung. Allah. Ini buat yang beruntung ya, tapi kalau misalnya belum beruntung nggak apa-apa, tetap nggak mengurangi keberkahan dari kajian ini kok, tenang aja gitu. Ya, benar Nah, banget. untuk selanjutnya aku mau baca ini terkait dengan door prize-nya. Jadi untuk door prize nanti akan dipilih satu peserta yang mana itu merupakan pertanyaan terbaik. Nanti dipilih oleh tim acara nih. Nah, nanti untuk nama peserta yang disebutkan di akhir, jadi setelah materi nanti disebutkan nih di akhir siapa yang pemenang door prize-nya gitu, untuk langsung kemudian konfirmasi kepada panitia. Nah, yang selanjutnya adalah challenge. Akan diberikan kepada 2 peserta dengan resum kajian terbaik. Yang ini syaratnya peserta harus buat resum kajian, di-upload dan di-tag salimah.update. Nanti tim muslimahnya akan memberitahu pemenangnya. Seperti itu. Semangat peserta semua. Semangat. Jadi yang satu harus aktif selama acara, yang satu lagi bikin resume ya Kak Putri ya. Ya, Nanti boleh didesain-desain nih, boleh pakai apa, Canva gitu ya Kak Putri. Kita bisa ikutan nggak sih? bisa kali. Bisa ya, bisa biar ikutan nih, barangkali kita yang dapat. Oke, alhamdulillah. Jadi dapat dipahami ya teman-teman semuanya. Nah, untuk yang challenge ini batas waktunya itu H+3 gitu. Jadi berarti kalau sekarang kan hari Jumat, berarti Sabtu, Minggu, dan Senin pada waktu pukul 10 malam gitu. Jadi alhamdulillah ya masih ada waktu 3 hari gitu untuk membuat desain atau resumnya dan lain-lain gitu. Oh, Masya Allah di sini ada yang sudah sholat maghrib nih, Kak Putri. Oh, di Unipa, Masya Allah ya, alhamdulillah. Ternyata pesertanya nggak hanya dari UNJ atau dari kampus di Jawa. Jawa mana sih UNJ? Iya, nggak apa-apa. Untuk yang belum bisa on kamera, nggak apa-apa gitu. Karena kan memang terkendala gitu. Untuk yang apa namanya bisa mendengarnya hanya audio saja juga nggak apa-apa. Itu tidak mengurangi keberkahannya kok. Yang penting kita tetap menyimak gitu. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja nih Kak Putri, tentu kita nggak sabar untuk dapetin materinya gitu. Nah, nanti materi ini akan dipandu oleh moderator. Siapa tuh Kak Putri? Jadi moderator kita hari ini adalah Kak Putri Ahmad Niara. Masya Allah, Kak Putri Ahmad Niara ini merupakan mahasiswa pendidikan kimia dari FMIPA UNJ. Nah, kita panggil kepada Kak Putri. Kepada Kak Putri, monggo silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Maudi dan Putri Ana ya. Kalau suara Ana masuk? Masuk Kak, masuk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya pada hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kak. Ya, semoga saya harap semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik gitu ya. Dan udah siap nih gitu ya untuk mendengarkan materi dari pembicara kita yang Masya Allah luar biasa, yaitu Teh Dewi Nur Aisyah. Nah, semuanya udah tahu gitu ya, pada hari ini di Mukti, di Muslimah Quality Time gitu, akan ada tema yang kita bahas yaitu prepare myself, what should I do to become a great mother gitu ya. Wah, Masya Allah banget ya temanya, yaitu bagaimana caranya gitu ya kita bisa jadi seorang ibu yang baik gitu kan ya, kalau dalam bahasa Indonesianya gitu. Tentunya kita semua tahu dan kita berharap bahwa kita bisa jadi seorang ibu yang baik dan sebagaimana seorang muslimah gitu, seorang ibu yang pasti berharap anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salehah gitu. Nah, untuk itu pada awalan mungkin akan saya bacakan dulu ya profil dari pemateri kita yaitu Teh Dewi Nur Aisyah. Mungkin bisa ditampilkan oleh operator.
Halo, operator. Apakah bisa ditampilkan profilnya? Ya, baik. Ini adalah profil dari Teh Dewi Nur Aisyah. Bisa kita lihat gitu ya, Masya Allah sekali, beliau sudah S3 gitu ya, sudah meraih gelar doktoral di University College London, United Kingdom. Terus beliau mengambil masternya itu di Imperial College London, dan beliau adalah sarjana dari Universitas Indonesia. Kerjanya dan mungkin masih sampai sekarang, beliau adalah Honorary Senior Research Associate Institute of Epidemiology and Healthcare University College London. Kemudian beliau juga saat ini sebagai Ketua Bidang Teknologi Informasi ya dari tahun 2020, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Ahli Epidemiologi dan Pakar Informatika Penyakit Menular, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Eksekutif Komite CHIP Konsortia, Childhood Infection Prevention Konsortia dari tahun 2019, kemudian One Health Workforce Project Team Leader Indonesia One Health University Network atau Indohun gitu ya. Kemudian juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal 2 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan juga Senior Program Advisor One Health Laboratory Network atau OLN. Kemudian Senior Epidemiologi dan Informatik Advisor Australia Indonesian Health Security Partnership HIHSP gitu ya. Kemudian Masya Allah banyak ya penghargaan yang sudah beliau dapatkan. Salah satunya adalah Woman of the Year 2020 Her World Indonesia. Dan juga Bill and Melinda Gates Foundation Young Investigator Award ke-19 International Congress of Infectious Disease gitu ya. Dan banyak lagi yang mungkin kalau disebutkan saya bacakan itu akan makan waktu ya. Jadi bisa teman-teman baca sendiri dan cek sendiri. Beliau juga merupakan penulis bestseller How Inspiring Me, Solihah Mom's Diary, dan How Inspiring Us. Dan Masya Allah sekali bukunya. Bestseller gitu ya, terus kalau dilihat, teman-teman lihat, disukai oleh 100% gitu ya yang udah membaca gitu kan. Kemudian juga seorang peneliti internasional dengan beragam proyek penelitian. Ada banyak ya bisa kita lihat di sini. Jadi pembicara kita hari ini itu luar biasa, jadi sayang banget kalau teman-teman nggak memanfaatkan momen ini gitu ya. Memanfaatkan bukti ini untuk kita menimba ilmu bersama-sama dengan Teh Dewi Nur Aisyah ini. Ya baik, cukup mungkin operator ditampilkannya. Nah langsung saja kita sapa pemateri kita, narasumber kita, yaitu Teh Dewi Nur Aisyah. Apakah sudah join? Assalamualaikum Teh Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sehat Teh Dewi? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Putri? Alhamdulillah, ini juga sehat Teh Dewi. Ya, Teh Dewi udah siap untuk menyampaikan materinya? Ya, sudah insya Allah. Baik, tidak berpanjang kalam ya, mari kita dengarkan gitu materi langsung dari Teh Dewi Nur Aisyah. Ya, sebelum itu materinya akan kurang lebih disampaikan selama 30 menit. Setelah itu baru ada sesi diskusi selama 20 menit. Jadi teman-teman bisa nih sekarang dipersiapkan gitu ya, bukunya, terus penanya untuk mencatat materi dan juga mempersiapkan pertanyaannya. Oke, untuk itu kepada Teh Dewi dipersilahkan. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah-langkah kaki kita menuju pintu-pintu kebaikan.
Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar junjungan kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad beserta keluarganya, saudaranya, seluruh pengikutnya, sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, insya Allah hari ini diundang oleh teman-teman untuk sedikit sharing kali ya. Saya nggak akan bilang ini materi, tapi lebih sharing terkait dengan judul yang diberikan ini agak unik sebenarnya. Prepare myself, what should I do to become a great mother? Jadi apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang ibu yang hebat? Tapi definisi hebat saya kasih tahu belakangan. Saya mulai dengan sebuah puisi yang sangat indah, yang mengatakan bahwa bukan dari tulang ubun ia dicipta, sebab berbahaya membiarkannya dalam sanjung dan puja. Tidak juga dari tulang kaki, karena nista menjadikannya diinjak dan diperbudak. Tapi wanita begitu istimewa karena ia tercipta dari rusuk kiri yang dekat ke hati untuk dicintai dan dekat ke tangan untuk dilindungi. Jadi Allah menciptakan wanita dari penciptaannya saja, bukan suatu hal yang tidak disengaja, bukan sesuatu hal yang tidak bermakna. Ada begitu banyak keistimewaan yang Allah titipkan kepada seorang perempuan, kepada seorang muslimah. Dan Islam memberikan penghargaan tertinggi kepada perempuan di saat banyak sekali agama lain atau adat istiadat di negara-negara lain yang begitu merendahkan wanita. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Muslim bahwa dunia dan seluruhnya adalah perhiasan, namun sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Maka ketika kita menjadikan diri kita, mengusahakan, mengupayakan, belajar tiada henti untuk menjadi seorang wanita yang solihah, niscaya yang namanya perhiasan-perhiasan di dunia itu semua kalah, tidak ada nilainya dibandingkan dengan wanita yang solihah. Namun pertanyaannya, apa sih definisi wanita yang solihah itu? Dan ada satu hal lagi yang harus kita jaga, yaitu terkait dengan kemuliaan wanita. Bagaimana sih ciri-ciri wanita yang mulia? Di sini bisa kita lihat kemuliaan wanita itu berbanding lurus atau sebanding dengan kemampuannya dalam menjaga dan memelihara 1 pandangan, 2 lisan, 3 akhlak, dan yang keempat adalah kehormatan diri sendiri serta keluarganya. Ini bukan hal yang mudah karena kita diminta untuk menjaga dan memelihara hal yang kadang sulit gitu ya, pandangan terhindar dari pandangan-pandangan yang tidak perlu, lisan terhindar dari kalimat-kalimat yang tidak mencela, kalimat-kalimat yang menjaga hati orang lain di sekitar kita, bagaimana kita berakhlak di sekeliling orang-orang yang ada. Dan pada Allah sajalah ia tetapkan cintanya. Lewat apa? Lewat ibadah yang khusyuk dan amal-amal yang berlapis ikhlas. Ibadah bukan sekadar ibadah, tapi ia harus berbalut dalam kekhusyuan. Amal bukan sekedar amal, namun ia harus senantiasa diiringi dengan keikhlasan. Maka wanita mulia sejatinya adalah seorang bidadari, penyejuk mata di dunia dan pendamping syuhada di surga. Saya ingatkan kembali, pada intinya salah satu hal yang harus teman-teman bawa pulang dari Zoom sore hari ini adalah apa sih peran utama seorang muslimah yang nggak bisa ditawar, yang nggak bisa minta diskon gitu ya. Ini peran utama seorang muslimah yang harus kita jalankan, merupakan prioritas utama dan pertama. Apakah itu? 3 pilarnya adalah 1, mar'atus salihah, bagaimana menjadi wanita yang salihah. Yang kedua, zaujatu muti'ah, bagaimana menjadi seorang istri yang taat. Dan yang ketiga, ketika Allah sudah tambahkan satu lagi peran, wanita mengandung, kemudian melahirkan, maka ummul madrasah menjadi pilar ketiganya. Ini 3 peran yang nggak bisa ditawar, peran utama sebelum peran-peran tambahan lainnya. Jadi diingat, mar'atus salihah, zaujatu muti'ah, dan ummul madrasah. Saya mulai dengan yang pertama, tadi mar'atus salihah, dimulai dari kesendirian. Mungkin di awal-awal gitu ya, teman-teman yang masih kuliah, masih belum menikah, kita mulai dengan kondisi sendiri, yaitu single. Saya ingin ingatkan teman-teman terkait dengan beberapa contoh gitu ya, yang sudah ada dari zaman Rasulullah, single tapi bukan sembarang single. Boleh kita single, tapi singlenya single yang high quality.
kita bisa lihat dan mencontoh kepada Ali bin Abi Thalib, pemuda pertama masuk Islam usia baru 10 tahun. Masih usia 10 punya keyakinan yang begitu besar bahwa Islam adalah agama yang benar. Allah adalah Tuhan saya, Nabi Muhammad adalah Rasul saya. Penuh keberanian, penuh keteguhan mengimani Allah dan memeluk Islam. Inilah kenapa keistimewaannya Ali bin Abi Thalib. Pemuda dengan sosok yang brilian, percaya memeluk Islam dalam usia yang sangat muda. Yang kedua, kita kenal namanya sahabat Rasulullah Usamah bin Zaid, pemuda yang diangkat menjadi panglima perang padahal usianya masih 18 tahun. Menjadi panglima perang bukan perkara yang gampang, perlu pertimbangan yang matang, memahami strategi di lapangan, kecerdasan, dan kreativitas dalam mengambil keputusan. Jadi Usamah bin Zaid ini kalau dibilang 18 tahun dianggap sudah matang oleh Rasulullah, bahkan dijadikan seorang panglima perang. Yang ketiga adalah Mus'ab bin Umair, pemuda tampan. Jadi kalau sekarang gitu ya, kalau kita bandingkan dengan figur-figur yang ada, idol-idol yang ada gitu ya, kayaknya semua kalah dengan Mus'ab. Sudah tampan, cerdas, ilmunya mendalam. Makanya Rasulullah nggak ragu mengutus Mus'ab ini untuk menjadi duta Islam pertama yang berdakwah ke penduduk kota Yasrib atau di Madinah. Jadi yang dihadirkan adalah sosok yang nggak sembarangan. Kenapa nggak memilih mungkin sahabat Rasulullah lain yang lebih tua, lebih senior, yang dipilih yang lebih junior? Maka singlenya Mus'ab nih single yang bukan sembarang single. Ada Ibnu Abbas sudah menghafal hadis sejak usianya masih anak-anak. Ada Muhammad Al-Fatih yang kita semua pasti sudah pernah dengar, sebaik-baik raja yang memiliki sebaik-baik tentara. Kalau bukan orang yang spesial kedekatannya dengan Allah, nggak mungkin Allah akan menjadikan ia sebagai sebaik-baik raja yang memiliki sebaik-baik tentara. Bahkan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, usianya masih 21 tahun. Mungkin sebagian dari kita usia 21, apa yang sudah kita kerjakan? Kontribusi apa yang sudah kita lakukan untuk umat Islam? Maka mulai bergeraklah, mulai bercerminlah kondisi kita di hari ini, apa yang bisa kita improve untuk menjadi single yang bukan sembarang single. Allah ingatkan di surat Al-Kahfi ayat 13, maka sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Jadi syaratnya pertama dan utama adalah beriman kepada Rabb mereka, beriman kepada Allah. Itu dulu baru bisa kita mencapai A, B, C, dan Z gitu ya. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, maka Allah akan tambah pula kepada mereka petunjuk. Allah kasih kemudahan, Allah kasih bimbingan, Allah berikan kemudahan-kemudahan yang mungkin belum pernah kita rasakan. Maka kita masih bahas yang single ya. Masa muda bagusnya untuk apa sih? Yang pertama pastinya menuntut ilmu. Di saat kita mengukir keilmuan di masa yang lebih muda akan lebih banyak yang diingat oleh kepala kita. Allah katakan di surat Al-Mujadilah ayat 11, sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya mereka ini dengan keimanan yang kuat, dengan pemahaman ilmu yang baik, Allah sayang dengan mereka, Allah naikkan derajat mereka, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau dipikir lagi, apa sih alasan kita ngapain sekolah, kuliah, capek-capek, udah SD, SMP, SMA, bayangkan berapa tahun gitu ya kita habiskan untuk menuntut ilmu. Lebih dari 10 tahun kita gunakan untuk menuntut ilmu. Alasannya apa? Kembalikan lagi niatan kita kepada semulia-mulia niatan. Menuntut ilmu agar Allah menjadikan kita bagian dari mereka orang-orang yang Allah sayang. Orang-orang yang spesial yang Allah tinggikan derajatnya karena Allah Maha melihat apa-apa yang kita kerjakan. Yang kedua, maksimalkan potensi. Teman-teman punya banyak banget potensi. Bisa ambil les atau kursus yang mungkin bermanfaat. Yang suka masak boleh ikut les masak. Mungkin yang suka mempelajari bahasa asing, silahkan mau belajar bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Jepang, silahkan. Atau mungkin yang masih belum selesai dengan kapasitas membaca Al-Quran yang sesuai dengan tuntunan Islam gitu ya, yang tahsinnya harus baik, talakinya berjalan, tahfiznya mulai dikerjakan, dari sekarang mulai diselesaikan, karena pastinya setelah teman-teman sudah lulus kuliah, mulai menikah, punya anak, jangan-jangan kita punya sedikit waktunya untuk menyelesaikan checklist-checklist yang sudah seharusnya sejak kecil kita selesaikan. Yang ketiga, bermanfaat dan mengukir prestasi. Dengan cara apa? Bisa ikut beragam kompetisi, mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, dan juga aktif berorganisasi. Dan yang terakhir adalah berkarya dan berdaya. Silahkan berdayakan teman-teman, apa yang kalian miliki,
kapasitas apa, mau melalui tulisan, karya-karya tulis, tulisan-tulisan yang berfaedah, atau mungkin ada publikasi-publikasi ilmiah, bahkan mungkin yang suka melahirkan inovasi, membuat sebuah temuan gitu ya, atau memberikan jalan keluar, silahkan saja. Intinya masa muda ini adalah masa untuk berkarya, bukan masa untuk rebahan aja. Ayo kita mulai dorong diri kita untuk menjadi hamba yang spesial, yang enggak gitu-gitu aja. Masuk ke step kedua, menjadi wanita yang solihah, sudah singlenya jangan sembarang single, masa muda harus apa, akan ada sebuah titik di mana Allah akan mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita. Siapa yang menurut Allah memang paling cocok gitu ya, paling cocok dengan karakteristik diri kita. Kita masuk ke area pernikahan. Namun hal yang mungkin harus teman-teman ingat, pernikahan yang terbaik bukanlah pernikahan yang dilakukan dengan ongkos sekian miliar, bukanlah pernikahan yang bermahar sekian rumah atau mobil mewah, namun pernikahan yang terbaik adalah pernikahan di mana pernikahan itu mampu meningkatkan keimanan kita. Pernikahan yang mampu membuat kita dan pasangan saling tolong-menolong di dunia dengan tujuan apa? Kita ingin sama-sama ketemu lagi di surga. Maka pada hakikatnya pernikahan adalah sebuah proses pencarian teman yang akan menemani kita tidak hanya di dunia, namun hingga ke surga. Visinya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam urusan dunia, hingga cinta kalian mampu membangun istana tinggi mencapai surga. Nah, ini yang harus kita ingat, karena ternyata antara single, couple, triple, quadruple gitu ya, ada hal-hal yang berbanding lurus, ada hal-hal yang berbanding terbalik. Maksudnya apa? Single tadi sendirian, couple kita udah menikah punya pasangan, triple sudah mulai punya anak satu, quadruple mungkin anaknya sudah 2. Apa yang berbanding lurus gitu? Mungkin jumlah orang bertambah, maka amanahnya bertambah, tanggung jawabnya bertambah, kesibukannya bertambah, kelelahannya juga bertambah. Ini sunatullah, nggak mungkin kita hindarin. Semakin banyak yang kita urus, semakin banyak yang kita kelola, tentu pasti akan semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar amanahnya, kelelahannya juga semakin besar. Namun ada yang berbanding terbalik, waktu istirahat semakin dikit, waktu luang juga semakin sedikit, waktu me time hampir nggak ada, stamina dan kesehatan juga pasti akan berbeda. Jadi rumusnya adalah semakin berat tantangan yang kita rasa, maka ini adalah saatnya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini selanjutnya kita akan lihat terkait dengan seimbang cita dan cinta gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman, gimana sih Kak caranya untuk bisa seimbang antara cita dengan cinta gitu ya. Di sini kalau kita lihat ada beberapa hal yang saya coba garis bawahi. Yang pertama sangat penting untuk memiliki visi pernikahan yang sama. Inilah kenapa dan menjadi landasan pertama ketika kita mulai bergerak mengarungi bahtera. Kita harus punya satu perahu, nggak mungkin yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Kita harus menemukan pasangan yang memiliki visi pernikahan yang sama. Yang kedua adalah sinkronisasi cita. Saya punya cita-cita, suami punya cita-cita. Terus gimana? Apakah harus ditabrakan? Bukan. Kuncinya adalah bagaimana mensinkronisasi antara cita-cita dua orang menjadi cita-cita bersama. Nanti didiskusikan apa yang ingin teman-teman ingin capai, apa yang mungkin pasangan ingin capai, bagaimana jalan tengahnya, bagaimana timeline-nya, upaya apa yang harus dibangun bersama. Yang kedua, landasannya haruslah dibangun dengan landasan kerjasama. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri atau sama-sama kerja, harus kerjasama. Yang keempat, kita harus paham bahwa pasangan kita tidaklah sempurna, nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Selanjutnya, ini bukan tentang membangun satu menara, namun bagaimana kita dapat mengangkasa berdua. Dan yang paling penting adalah selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara, dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah menjalani bahtera rumah tangga, selalu berfastabiqul khairat untuk meringankan beban yang satu dengan yang lainnya, dan terus mengingatkan kepada kebaikan setiap harinya. Nah, kita bahas sedikit aja. Salah satu hal yang kadang kita suka lupa pada saat sudah menikah gitu ya, bahwa dia tidaklah sempurna. Sebagaimana kita juga bukanlah makhluk yang sempurna. Maka saat sudah menikah, prinsip yang harus kita pegang adalah bersyukur atas setiap kelebihan, tapi juga bersabar atas setiap kekurangan. Kalau saya bahasakan gitu ya dalam buku Inspiring Us, menikah itu ibarat kita pergi ke supermarket.
Kadang apa yang kita cari ada di supermarket, kadang juga nggak ada. Ketika ada, kita bersyukur, alhamdulillah. Namun ketika nggak ada, kita bersabar atas setiap kekurangan yang ada. Kenapa? Dia tidak sempurna, kita pun tidak sempurna. Maka mintalah Allah untuk mendapatkan pasangan yang mampu menyemai iman, merendah ketakwaan, menghimpun tangan untuk berdoa agar senantiasa berada dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, ini hal yang penting dan mungkin menjadi pilar gitu ya, pada saat ingin menyeimbangkan antara cita dengan cinta adalah keinginan atau semangat berfastabiqul khairat dalam pernikahan. Artinya apa? Kita paham berfastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kadang suka salah kaprah adalah saling lempar pekerjaan. Instead of saling membantu dan meringankan, ya udah saya aja yang ngerjain, oh ya cuci, oh ya ada cucian piring gitu ya, misalnya belum dicuci, saya aja deh yang akan mencuci, oh iya ini ada baju belum dicuci, ayo saya yang mencuci saja gitu. Jadi gimana caranya saling berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apa yang bisa kita bantu dengan pasangan itu yang diutamakan, bukan saling melempar pekerjaan. Jadi dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, the believers, orang-orang yang sebenarnya menunjukkan keimanan yang baik adalah mereka yang memperlakukan istri mereka dengan sangat baik. Ketika mereka paham dengan agama, mereka pasti akan memuliakan istrinya. Mereka pasti akan memuliakan kedua orang tuanya. Jadi, seorang suami akan dapat mencintai istrinya dengan sangat baik, dengan saat sempurna, ketika ia juga mencintai Allah di tempat yang paling pertama. Jadi ketika kita cinta Allah, seorang suami itu cinta kepada Allah, pasti ia juga akan memiliki kecintaan yang besar kepada istri dan akan memuliakan istrinya dengan sebaik-baik tindakan. Kemudian yang ketiga tadi poinnya adalah kerjasama. Kalau sudah ada semangat berfastabiqul khairat, maka step selanjutnya adalah kerjasama, atau bahasa saya yang paling mudah adalah partner tektokan gitu ya. Saya nggak bisa, suami saya ngerjain. Suami saya nggak bisa, saya ngerjain. Jadi di sini harus kerjasama, bukan sama-sama kerja. Kenapa? Karena biasanya saya meyakini bahwa Allah itu memberikan pasangan sesuai sama karakter kita. Bisa jadi karakternya nggak sama gitu ya. Mungkin ada yang satu tipikalnya sangat perfeksionis, sedangkan yang satu tipikalnya ya udah apa yang ada itu yang diselesaikan gitu ya. Ada juga mungkin yang satu sangat teliti, terukur, yang satu mungkin sifatnya berkebalikan. Nah, tapi di sanalah bukan masalah perbedaan karakter, namun ternyata Allah menghadirkan dua pasangan ini dengan karakter yang berbeda karena justru kehadirannya lah yang akan melengkapi cinta. Jadi intinya adalah a strong marriage, pernikahan yang kuat itu bukan karena memiliki dua orang yang sama-sama kuat, tapi ia akan take turns. Ada kalanya suaminya yang jatuh, istri yang menguatkan. Di waktu yang lain, istrinya yang jatuh, suami yang menguatkan. Maka itu adalah pernikahan yang kuat. Kemudian ini prinsip saya yang terakhir, bagaimana pernikahan itu bukan membangun satu menara, bukan hanya satu orang gitu ya, yang terlihat maju terus, tapi harus mengangkasa berdua. Jadi bagaimana pernikahan itu dapat menjadi tempat yang dapat melejitkan potensi bersama, mengangkasa berdua. Dan ini nggak mudah, butuh sikap legowo, saling menerima, dan semua dimulai dengan menuliskan rencana berdua. Ini yang jangan sampai lupa. Jadi, kalau sudah punya visi yang sama, sinkronisasi cita, tulis rencana hidup berdua, ambil keputusan bersama. Dan pasti dalam perjalanannya akan ada begitu banyak pengorbanan yang harus dilakukan, yang tidak sedikit menguras tenaga dan juga air mata. Tapi ini adalah harga yang harus dibayar ketika kita ingin mengangkasa berdua, bukan hanya membangun satu menara. Selanjutnya kita masuk ke fase yang ketiga. Tadi sudah ada bagaimana pernikahan, zaujatu muti'ah. Kita masuk yang ketiga yang mungkin akan menjadi titik tekan pembahasan pada sore hari ini, yaitu berkaitan dengan menjadi seorang ibu. Jadi sebelumnya kenapa akhirnya ini adalah hal yang penting? Karena menjadi seorang ibu, di tangan ibulah letak peradaban generasi itu berada. Bagaimana ibu itu dapat mencetak generasi-generasi teladan. Bagaimana kita mengatur gitu ya. Pertanyaan yang sering sekali hadir kepada saya adalah, gimana caranya sih Mbak kalau misalnya nanti saya sudah menikah, misalnya, kemudian saya sudah punya anak, tapi saya tetap ingin nih berkarya, saya masih ingin kerja, saya masih ingin mengaktualisasikan diri, memberikan manfaat untuk sesama. Sedangkan bagi saya, sebenarnya masalah menuntut ilmu, mau berkarya, ini tidak berkebalikan ya, tidak berbanding terbalik dengan kewajiban seorang istri dan ibu, tidak saling bertentangan, bukan pilihan yang saling meniadakan. Artinya pada saat saya menjadi istri, maka saya udah nggak bisa nih
mengaktualisasikan diri. Ketika saya sudah menjadi ibu, saya nggak bisa nih untuk masih berkarya dan berdaya untuk masyarakat. Bukan. Sebenarnya menjadi ibu, menjadi istri, kemudian kita mau menuntut ilmu terus, kita mau tetap berdaya untuk masyarakat, bukanlah pilihan yang saling meniadakan. Namun kedudukannya dan mungkin kehadiran kedua, peran ketiga, peran keduanya ini justru mampu meningkatkan derajat kemuliaan. Seseorang yang mengambil satu peran, melaksanakan sebuah kebermanfaatan dalam satu hal, pasti ada hitungan pahalanya. Ketika kita mengambil dua hal, pasti Allah hitung juga pahalanya. Kita ambil 3 peran, Allah akan hitung pahalanya. Jadi sesungguhnya ini tidak ada, bukanlah hal yang saling meniadakan, tapi justru saling menguatkan, bahkan mampu meningkatkan derajat kemuliaan ketika kita mampu menjalankan peran dengan seimbang. Nah, jadi kalau kita ingat di sini, di surat Az-Zumar ayat 9, Allah pernah berfirman bahwa katakanlah apakah dapat disamakan orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Tentu orang yang mengetahui akan jauh memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mengetahui. Bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 2 macam iri yang diperbolehkan. Yang pertama, iri kepada orang yang Allah berikan kekayaan, kemudian kekayaannya dipergunakan untuk membela hak atau kebenaran di jalan Allah. Sedangkan iri kedua yang diperbolehkan adalah iri kepada mereka, orang-orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan, kemudian ia ajarkan kepada semua orang. Dengan keilmuan itu ia berikan kebermanfaatan. Maka itu adalah 2 iri yang diperbolehkan. Pertanyaan lain yang sering sekali muncul adalah, yang namanya juga perempuan nanti akan balik lagi ke sumur, kasur, dapur gitu ya. Tapi justru di sini ingin saya highlight, justru karena kita adalah wanita, seorang madrasatul ula, ia harus menjadi teladan terbaik bagi putra dan putrinya. Kita yang akan menjadi contoh pertama dan utama bagi mereka. Saya bayangkan ketika anak saya lahir, yang dia lihat adalah seorang dokter, maka dia pasti akan belajar banyak hal dari seorang dokter. Ketika anak saya lahir, misalnya sang ibu mungkin sudah menjalani pendidikan sampai dengan master gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu kita baru ketemu dokter itu nanti di perguruan tinggi gitu ya, di SD, SMP, jarang lah. Biasanya mungkin lulusannya belum sampai dokter, apalagi ketemu profesor gitu ya. Tapi bayangkan ketika anak kita sudah lahir, ia lahir dari rahim seorang ibu yang sudah menjalani pendidikan sampai dengan doktor. Ada banyak hal yang bisa dipelajari, ada banyak hal yang bisa dipetik dari asam manis gitu ya, perjalanan yang sudah dilakukan oleh ibunya. Maka seorang ibu yang akan mendidik generasi terbaik harus memiliki bekal yang nggak boleh ala kadarnya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pokoknya putra-putri saya harus jadi generasi terbaik, tapi itu nggak bermula dari diri kita. Ini yang suka salah. Kita suka membebankan putra-putri kita dengan mimpi kita, tapi tidak memulai dari diri kita sendiri. Kita yang harus berusaha terlebih dahulu, kita tunjukkan ikhtiar yang sudah kita lakukan, inilah yang akan kita terapkan kepada putra-putri terbaik. Nah, kalau kata suami saya, paling mudah gitu ya, kadang kalau saya tanya, iya kadang suka ditanyain gitu ya, nggak capek apa sekolah mulu gitu ya, namanya perempuan, nanti pasti akan balik ke kegiatan di rumah-rumah saja. Tapi justru jawaban suami saya ini menurut saya jawaban yang paling sederhana, tapi ini cukup mengena gitu ya. Bukannya karena alasan itu ya, itu kalau kata suami saya. Karena mendidik anak itu bukan perkara sederhana, maka ia perlu ibu yang berilmu untuk membesarkannya. Karena mencetak generasi robbani adalah sebuah cita, maka perlu ibu yang luar biasa untuk mendidik generasi terbaik umat dan bangsa. Kita punya peran yang luar biasa besar. Jadi kalau dikatakan apa sih yang harus disiapkan menjadi seorang ibu yang hebat? Persiapkan diri kita untuk menjadi ibu yang hebat sebelum mendidik generasi-generasi hebat. Ketika Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Nggak ada yang luput dari penglihatannya Allah. Apapun yang kita kerja, seberapa banyak kita lelah, berapa malam yang kita habiskan untuk mengerjakan kebermanfaatan, itu nggak pernah luput dari hitungannya Allah. Allah hitung dengan timbangan terbaik dalam setiap detik, dalam setiap nilai keikhlasan, dalam setiap bulir-bulir amal. Allah tahu semua hitungannya. Maka nggak akan pernah merugi mereka yang bekerja hanya dan untuk Allah saja.
Maka pengembangan peranan seorang muslimah yang pertama, ini tipsnya adalah harus seimbang dalam menjalankan peran. Seimbang itu artinya apa? Ia tetap menjalankan kewajiban utama, 3 pilar tadi yang sudah saya sebutkan, mar'atus sholihah, zaujatun muti'ah, ummul madrasah. Kemudian ketika ingin menambah peran lain, misalnya perannya mau sekolah lagi, atau perannya ingin berdaya di masyarakat, pengabdian masyarakat, ia harus seimbang menjalankan peran, nggak bisa berat sebelah. Yang kedua, harus memiliki etos kerja cepat dan produktif. Mau nggak mau, ketika kita ingin mengambil peran lebih dari satu, kita harus bisa belajar untuk kerja cepat dan lebih banyak menghasilkan produktif. Harus produktifnya sangat tinggi. Jadi saya punya prinsip, kalau orang lain butuh waktu 3 bulan mengerjakan, saya hanya butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikan. Itu yang saya pegang. Dan itu juga dapat dipahami oleh supervisor saya. Makanya ketika pada saat S3 gitu ya, sudah masanya untuk writing gitu, menulis tesis, supervisor saya pasti bilang, iya Dewi, I believe you can finish it within 3 months. Di saat yang lain mungkin butuh waktu 9 bulan. Kenapa? Karena mereka sudah paham etos kerja cepat itu dimiliki. Ini yang harus kita tunjukkan dan memberi lihat kepada orang-orang lain bahwa muslimah juga dapat bekerja cepat dan produktif. Yang ketiga, itqon, profesional dalam bekerja dan beramal. Nggak ada excuse. Ini yang kadang suka saya bilang. Ketika misalnya saya sedang S3, saya menjadi seorang ibu, saya sedang hamil anak ketiga, misalnya nggak ada excuse buat saya, tesisnya biasa aja lah, nggak usah analisisnya bagus-bagus, karena kan saya lagi hamil, karena kan saya masih ibu rumah tangga. No, bagi saya itu bukan excuse. Tetap kerjakan yang terbaik, berikan yang terbaik, itu yang namanya itqon atau profesional sebagai akhlak seorang muslim. Saya harus menunjukkan kepada supervisor saya, orang-orang Inggris, bahwa seorang muslimah ini memiliki etos kerja yang sangat baik. Meskipun saya seorang ibu, saya tetap membalanskan kehidupan keluarga saya dengan dunia akademisi saya tetap melakukan yang terbaik dalam mengerjakan tesis saya. Itulah yang mengakibatkan pada saat S3 saya bisa dapat 6 award gitu ya, untuk pergi menghadiri konferensi di lingkup Asia Pasifik, di lingkup Eropa. Karena apa? Itqon yang saya pegang. Tetap harus profesional memberikan yang terbaik yang kita bisa. Yang keempat, nyusun rencana dan strategi. Penting banget, karena kalau kita mengambil beberapa peran, mau nggak mau harus bikin jadwal. Jadwal hari apa, ngerjain apa, ngurus ininya gimana, gantian sama suami seperti apa. Dan yang terakhir, milikilah mimpi yang tinggi dan jangan pernah takut untuk berkarya dan berdaya. Maka stop point ini apa? Seorang muslimah ini boleh kerja, melanjutin studi, atau berdaya dengan catatan, 1, tidak melalaikan tugas utamanya sebagai seorang muslimah, ini pasti. Yang kedua, ia dapat izin dari suami kalau sudah menikah, atau dari wali orang tua jika belum. Ketiga, berpakaian menutup aurat atau pakaian syar'i. Yang keempat adalah aman dari fitnah. Dan yang terakhir, pastikan apa yang kita kerjakan ini akan memberikan kebermanfaatan. Karena lagi-lagi, apa sih yang kita kejar sesuai dengan hadis riwayat Ahmad ketika Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini yang kita kejar. Gimana sih caranya bisa bermanfaat? Mau nggak mau ilmu kita harus diperdalam. Kita harus lebih banyak membaca, lebih banyak berbuat, dan nggak bisa diam di tempat. Maka Allah katakan di surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik, let's prove it. Ketika Allah sudah bilang kita adalah umat yang terbaik, kita harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia dengan catatan menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Karena itu adalah syarat kita untuk menjadi umat yang terbaik. Maka menjadi istri yang taat, madrasah yang utama adalah tumpuan dasar yang nggak bisa ditawar. Jadi kalau saya ditanya, Mbak Dewi pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga, nyambi belajar. Saya ibu rumah tangga, nyambi kerja di Satgas. Saya ibu rumah tangga, nyambi jadi senior researcher di UCL. Itu semua adalah peran tambahan, agar saya ingat bahwa peran utama saya adalah tetap menjadi seorang ibu. Itu kewajiban yang harus ditunaikan, nggak bisa minta didiskon. Namun pada perjalanannya, misalnya seorang muslimah ini ternyata mampu menambah peran, di luar 3 pilar yang tadi, misalnya saya pengen Mbak ngelanjutin S2, saya pengen Mbak ngelanjutin S3 gitu ya, atau saya pengen tetap aktif di tengah-tengah masyarakat, saya ingin menjadi seorang sosiopreneur atau edupreneur, silahkan saja menambahkan peran, berkarya di tengah-tengah masyarakat, dan ketika itu mampu kita laksanakan semuanya, seluruh peran dengan seimbang, tentu akan ada bonus-bonus pahala yang menanti kita, ada kedudukan yang lebih tinggi disiapkan oleh Allah
di sisi Allah yang Maha Tinggi. Jadi memang intinya adalah jangan melalaikan kewajiban utama kita, peran-peran lain adalah peran-peran tambahan. Bukan berarti ketika melaksanakan peran utama kita, kita tidak bisa menambah peran yang lainnya. Melalui apa kita bisa berkarya, misalnya melalui keilmuan, mungkin ada yang lebih suka di dunia akademisi, banyak membaca, baca-baca paper, mengambil kesimpulan, atau mungkin lewat penelitian, apa sih yang saat ini sebenarnya sedang terjadi, mungkin yang ada yang suka di wet lab gitu ya, yang bagian lab basah, meneliti, atau mungkin penelitian yang juga sebenarnya butuh hanya paper-paper saja, atau karya tulis, banyak yang suka menulis, mau di blog juga boleh, di website boleh, di koran juga bisa, di mana saja, di sosial media juga bisa digunakan. Pengabdian masyarakat, teman-teman juga bisa turun ke lapangan, misalnya memberikan pencerdasan, edukasi, dan lain sebagainya, atau bahkan melahirkan inovasi, apa yang bisa kita berikan untuk negara, untuk orang-orang di sekitar kita, dan menjadilah bagian dari solusi, bukan hanya sekedar mengomentari, baik di wilayah nasional, regional, maupun internasional. Maka kalau kata Mark Sanborn, tidak ada yang bisa mencegahmu memilih menjadi luar biasa. Pesan saya untuk teman-teman semua, jadilah muslimah yang otentik. Ini yang perlu dijaga. Zaman dulu ya banyak para sahabiah yang bisa kita contoh kegigihannya, bisa kita contoh keteguhannya, bisa kita contoh keimanannya. Maka nggak peduli sebenarnya dari zaman dulu sampai dengan sekarang, tetaplah menjadi seorang muslimah yang otentik. Apa sih artinya muslimah yang otentik? Muslimah yang tahu mau dibawa kemana hidupnya. Dia tahu peran dan prioritas apa yang perlu dikerja. Dia nggak terpengaruh dengan pencapaian orang-orang di sekitarnya, ada godaan-godaan tren di sekitarnya. Itu bukan hal yang utama bagi dia. Hal yang utama adalah dia tahu hidup dia mau dibawa kemana. Dia tahu akhir ujung perjalanan dia tengah menuju surga atau neraka. Apa yang dia kerja untuk Allah aja atau untuk manusia. Dia tahu mana peran yang harus dia emban, dia tahu prioritas apa yang harus dia kerjakan. Ia akan fokus dengan mengerja kebaikan dan perbaikan dirinya. Jadi bukan fokus sama pencapaian orang lain. Kadang kita suka lupa membandingkan diri dengan orang lain, banyak berkomentar dan memberikan tanggapan terhadap kondisi orang lain, tapi lupa untuk mengupgrade diri sendiri. Jadi senantiasa fokus untuk mengerja kebaikan dan perbaikan diri kita, senantiasa taat kepada Rob Sang Pencipta, dan senantiasa merunduklah dalam ketakwaan seorang hamba. Ini adalah tipsnya gimana caranya Mbak, biar cita-citanya bisa terwujud gitu ya. Ada banyak hal banget yang pengen saya wujudin. Kurang lebih ada 6 hal yang harus kita pegang. Yang pertama, dia harus diperkuat dengan iman. Ini adalah landasan pertama, landasan yang paling mendasar dan harus dimiliki oleh setiap orang. Berawal dari iman, dilengkapi dengan keikhlasan yang mendalam, harus ikhlas. Karena kadang kita lupa, udah berusaha sekuat tenaga, terus nggak dapat, gagal, kita marah sama Allah. Nggak boleh gitu. Ini harus dilengkapi dengan keikhlasan. Allah yang punya hak prerogatif menentukan apakah kita akan diberikan keberhasilan atau kegagalan. Ketiga, harus ditambah dengan semangat dalam setiap pergerakan waktu, karena saya paham sekali kadang kita suka moody untuk perempuan, kadang suka mood, ya saya mau ngerjain ini, atau kadang kemarin lagi semangat, hari ini lagi nggak semangat. Nah, kita harus menjaga semangat. Kemudian yang keempat ada perencanaan yang rapi, kelima harus siap beramal, dan yang keenam siap untuk berkorban. Maka life values of a Muslim, ada 9 yang harus kita pegang. Yang pertama, siap menanggung beban sebagai tabiat. Artinya apa sih? Siap capek. Itu udah sunatullah. Kalau kita mau mendapatkan begitu banyak hal, mendapatkan begitu banyak keberhasilan, maka kita harus siap menanggung beban. Seseorang yang seharinya bekerja 4 jam, dengan mereka yang bekerja 10 jam, nggak mungkin sama hasilnya. Allah itu maha melihat. Rasul itu tahu apa yang kita kerjakan. Semakin banyak kita berkorban, semakin banyak kita berjuang, maka semakin dekat kita dengan keberhasilan. Kedua, pemantapan ruhiyah, ini yang paling penting. Ruhiyahnya harus diperkuat. Semakin dekat kita dengan Allah, akan semakin banyak kejutan-kejutan yang Allah kasih dalam perjalanan kita. Ada begitu banyak kemudahan yang Allah buka dari pintu mana saja yang Ia suka. Semua bergantung dari kedekatan kita kepada Rabb yang Maha Mencipta. Ketiga, harus kerja cepat, tadi sudah saya mention. Keempat, harus senantiasa taat, dan ini dijadikan sebuah akhlak. Menjalankan posisi apapun senantiasa berada dalam koridor ketaatan kepada Allah. Kelima, kita harus teguh. Keenam, siap untuk berkorban. Ketujuh, landasi dengan cinta kepada Allah sebagai semangat kerja.
Kedelapan, hiasi dengan keikhlasan sebagai puncak aktivitas kita. Dan yang kesembilan, berharap hanya surga sebagai balasannya. Maka dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan, maka berlomba-lombalah karena dunia ini adalah arena pertarungan, bersegeralah karena sejarah tidak pernah menunggu kesiapan kita, mulai bekerjalah karena mereka yang berusaha yang hanya akan mendapatkan, dan berangkatlah karena diam di tempat tidak akan pernah mengubah keadaan. Satu hal lain lagi yang ingin saya sampaikan adalah ini bukan tentang menjadi istri paruh waktu, ibu paruh waktu. Kadang kita suka terbalik memahami mindset-nya gitu ya. Karena hakikatnya kita nggak akan pernah menjadi full time gitu ya. Karena yang harus jadi full time apa? Kita harus menjadi hamba sepenuh waktu. Menjadikan diri kita sebagai hamba yang setiap aktivitasnya hanya tertuju kepada Allah saja. Maka persiapannya apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat menjadi seorang ibu yang hebat, ibu yang baik, yang pasti adalah memperdalam ilmu. Ilmu kita harus lebih banyak lagi gimana kita bisa beramal kalau tidak didahului dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mulai berlatih manajemen waktu. Ini teman-teman yang masih single, yang masih kuliah, ini mulai dilatih manajemen waktunya, karena pasti pada saat sudah menikah, pada saat punya anak, ini harus lebih jago lagi juggling waktunya gitu. Yang ketiga, menjaga ketaatan dimanapun berada. Yang keempat, melatih kesabaran. Percayalah gitu ya, kadang ketika sudah menikah justru kesabaran kita harus lebih ditingkatkan. Dan yang terakhir, tetap konsisten dan juga tawakal. Menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah saja. Maka becoming a great mother, untuk menjadi seorang ibu yang hebat, bagi saya, this is Imo ya, in my humble opinion, bukanlah ditakar dengan berjajarnya penghargaan. Bukan seberapa banyak award yang sudah kita dapat menjadi ibu hebat di sini, menjadi ibu teladan di sana, bukan. Bukan pula tentang seberapa banyak jumlah keberhasilan kita, atau mungkin bukan tentang seberapa banyak pujian yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar. Namun, ibu yang hebat, ibu yang baik adalah saat laku yang dikerja ini bernaung dalam keridhaan, saat sabar yang tertempa menghadirkan ketakwaan, saat setiap lelah yang dirasa menjelma dalam ketaatan. Maka idaman yang ideal bukanlah ditakar dengan kepuasan seorang insan, namun keridhaan Sang Pencipta yang maha teliti dalam menimbang setiap perbuatan. Ibu yang hebat ini, judge-nya kita serahkan hanya kepada Allah aja. Allah yang paling paham, Allah yang paling tahu takarannya. Di luar terlihat baik, yang paling tahu dalamnya, niatannya, keikhlasannya, amal-amalnya itu cuma Allah. Maka bagaimana caranya setiap laku yang kita kerja, Allah ridho. Setiap sabar yang kita lakukan, ini menghadirkan ketakwaan untuk kita. Setiap lelah yang kita rasa, setiap malam sudah bergadang gitu ya, justru dapat menjelma menjadi ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu yang harus dikejar. Maka berlombalah kita agar menjadi hamba yang spesial di mata Rabb-Nya, yang bersinar karena iman, yang mulia karena keikhlasan, yang menaiki anak tangga ketakwaan dengan perjuangan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Karena pasti di tengah-tengah perjalanan akan hadir begitu banyak cobaan dan tantangan. Namun hanya ketaatan dan ketakwaanlah yang akan menjadi sebaik-baik bekal. Terus bagaimana bisa Mbak gitu ya, untuk jadi ibu yang hebat perlu A, B, C, D, dan E. Maka kuncinya adalah jiddiyah, sungguh-sungguh dalam merajut ikhtiar dan beramal. Karena sudah pasti gitu ya, menjadi wanita dengan beragam peran ini harus punya tenaga ekstra, kesabarannya ekstra, keikhlasannya ekstra, kemampuan untuk mengatur waktu dan dirinya harus seimbang senantiasa. Namun bukankah surga lebih dekat pada mereka yang lebih besar perjuangannya, lebih indah kesabarannya, lebih terjal mendaki perjalanannya? Maka jika ada yang bertanya, apa kuncinya dalam membangun keluarga? Jawabannya adalah selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara, berfastabiqul khairat dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pun kerjasama yang baik antar pemerannya. Terakhir, saya sampaikan kepada teman-teman semua, maka tersenyumlah wahai wanita mulia, karena hadirmu di dunia menjadi penyejuk mata, baktimu mengharumkan bangsa, lembut tanganmu membangun generasi mulia, jernih imanmu akan menghantarmu menjadi bidadari surga. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah kita dengarkan nih sama-sama sesi sharing gitu ya. Tadi Teh Dewi nyebutnya ini bukan materi tapi sharing, berbagi kepada kita semua. Semoga teman-teman udah mencatat gitu ya dan menyimak dengan baik apa yang tadi Teh Dewi sampaikan.
Nah, sekarang adalah sesi untuk kita berdiskusi kayak gitu. Dibuka untuk tanya jawab. Wah, langsung udah ada yang nanya nih ya, Masya Allah. Ya, boleh bertanya di kolom komentar, di kolom chat gitu ya, ataupun boleh langsung bertanya kepada Teh Dewi dengan mengaktifkan suara, dengan awalnya itu raise hand dulu gitu ya. Nanti kalau saya persilahkan boleh bertanya gitu. Oke, untuk sesi pertama 3 pertanyaan dulu ya. Nah, ini udah ada yang masuk. Ya, udah 2 orang ya. Baik, langsung saya bacakan aja gitu ya. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Mbak Dewi, dari Alvina Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Alvina Siti Aisyah. Ingin bertanya, tadi Mbak Dewi menjelaskan bahwa menjadi perempuan berkarya melanjutkan pendidikan tinggi tidak bertentangan dengan peran seorang perempuan menjadi seorang ibu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana Mbak Dewi waktu S3 membagi waktu atau manajemen waktu antara kuliah, berperan menjadi seorang ibu, istri, apalagi Mbak Dewi lagi hamil. Ini langsung dijawab Putri atau mau dikumpulin pertanyaan dulu? Gimana? Mungkin dikumpulin dulu ya, Teh Dewi. Oke, untuk pertanyaan kedua, ya silakan jika ada yang mau bertanya langsung bertanya aja gitu ya, sampaikan pertanyaan di kolom chat ataupun raise hand. Oke, pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya Juleha dari UNJ, ingin bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf izin ya. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. Sebagai seorang gadis muda, sudah selayaknya kita memantaskan diri terlebih dahulu untuk menjadi calon istri solehah dan insya Allah menjadi madrasah utama bagi anaknya. Namun, apakah boleh kita menisbatkan perubahan yang kita lakukan dengan niat dunia, misalnya agar mendapat pendamping yang soleh, lalu bagaimana cara kita meluruskan niat yang benar untuk menjadi wanita solehah? Oke. Itu untuk pertanyaan kedua. Dan tadi ada yang raise hand ya? Cika. Cika. Apakah suara saya terdengar, Kak? Iya, terdengar. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Safa Maura dari UNJ Prodi Kimia Angkatan 2020. Di sini saya izin bertanya kepada Kak Dewi. Untuk akhir-akhir ini banyak yang bilang ya Kak, kalau wanita itu tidak usah cerdas-cerdas gitu, yang penting cantik. Nanti kalau wanita cerdas, banyak laki-laki yang minder gitu, jadinya nggak mau atau bisa dibilang nggak laku. Itu pertanyaan yang pertama. Itu menurut Kak Dewi bagaimana pendapatnya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita sebagai muslimah apalagi masih kuliah, kemudian membagi waktu dan mempersiapkan diri untuk menjadi muslimah yang solehah. Terima kasih, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Cika. Boleh saya ulang ya? Yang pertama tadi pertanyaannya itu, akhir-akhir ini banyak yang bilang wanita itu nggak harus cerdas, tapi yang penting wajahnya cantik gitu ya. Bagaimana pandangan dari Teh Dewi? Kemudian yang kedua, bagaimana mempersiapkan atau menjadi muslimah yang masih kuliah, tapi bagaimana untuk menjadi muslimah yang solehah gitu ya. Betul begitu, Cika? Iya, betul, Kak Putri. Oh iya, siap. Oke, teman-teman, karena waktu ya, jadi kita batasi dulu pertanyaannya. Mungkin 3 dulu ya. Tadi udah ada 3 penanya. Baik, ya, saya serahkan kepada Dewi. Saya mulai pertanyaan yang pertama tadi ya, gimana caranya pada saat S3 kemarin gitu yang ngebagi waktu. Sebenarnya saya sempat nulisin juga di buku How Inspiring Us, lebih praktikal kali ya, lebih detailnya ada di sana.
kurang lebih itu tadi, semua berawal dengan memiliki pasangan yang punya visi yang sama. Kalau bahasa saya tadi partner tektokan, karena nggak mungkin saya bisa sendirian. Karena pada saat di sana saya sudah punya anak pertama gitu ya, kemudian pada saat anak pertama di sana dia harus sekolah, harus ada yang antar jemput ke sekolah. Kondisinya bahkan bukan hanya saya saja yang S3, suami juga lagi S3. Sama-sama lagi S3 di sana, kemudian kita punya tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, kita juga punya anak. Jadi tektokan itu menjadi hal yang wajib sekali. Kalau misalnya hari ini saya lagi ada ketemu dengan supervisor, maka jadwalnya suami yang mengantar jemput si anak. Kemudian kita juga tektokan, kalau suami bagian tugasnya adalah cuci baju, ngejemur, nyetrika, saya bagian masak di dapur. Itu juga ada pembagiannya. Jadi gimana caranya bisa maksimal pembagian peran untuk menjalankan fungsi-fungsi di rumah tangga, kita nggak pakai neni, nggak ada pembantu, benar-benar full kita bertiga aja gitu ya. Jadi semua memang harus berawal dari menemukan pasangan yang punya visi yang sama, itu penting banget. Practicality-nya kalau saya biasanya punya kalender keluarga, di kalender keluarga itu sudah ada jadwal yang bisa-bisa sama-sama ngeliat gitu ya. Jadi misalnya hari Senin saya harus ke kampus, Selasa misalnya suami saya harus ada kegiatan di KBRI, atau mungkin Rabu siapa yang harus ke kampus lagi, itu semuanya bisa kelihatan gabungannya. Jadi ketika menentukan jadwal, kita lihat kalender, oh ya saya bisa di tanggal ini, saya nggak bisa di tanggal itu gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya bilang harus siap capek. Nggak mungkin nggak bisa kalau nggak mau capek gitu ya. Harus siap untuk lebih lelah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Mungkin banyak juga yang lagi S3, kebanyakan single kalau di UK gitu ya, di Inggris kebanyakan belum pada nikah malahan. Jadi pasti jangan bandingkan diri kita dengan mereka. Kadang kita bisa pulang dari kampus ya langsung ke rumah, mungkin mereka masih nongkrong-nongkrong dulu, masih bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak usah baper. Jadi bagi saya that's fine, itu adalah sama-sama itu adalah pilihan yang sudah saya ambil. Itu adalah tanggung jawab yang saya kerjakan. Maka percayalah pada saat kita mengerjakan segala sesuatu, itu hanya untuk Allah aja, Allah yang akan berikan kemudahan. Jadi kurang lebih memang yang paling penting untuk manajemen waktu, kita harus punya partner tektokan yang sama-sama kenceng gitu ya, bisa saling mengisi satu sama lain, kapan salah satunya nggak bisa, yang lainnya akan menutupi. Bahkan pernah ada satu kejadian, saya sempat ceritakan di Instagram, pada saat harusnya saya ketemu supervisor, suami harus pergi ke KBRI, ternyata sekolahnya si anak lagi tutup gitu ya. Akhirnya Najwa saya bawa ke UCL, dia ikut 4 jam diskusi sama profesor saya sambil main muter-muter, mewarnai, nggak ada masalah. Jadi ya nggak apa-apa, that's part of life gitu. Kadang kan nggak bisa dihindarin ya. Tapi semua akan berjalan lebih baik pada saat kita punya manajemen yang baik dengan pasangan kita, dan pada saat sudah punya anak kedua, ada lagi nih kakaknya yang pertama, Najwa ini akan ngebantu untuk menjaga si adik. Jadi berdayakan, kondisikan, memberikan pemahaman kepada seluruh anggota keluarga agar punya satu visi yang sama, itu penting banget gitu. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Sedangkan untuk yang kedua terkait dengan menisbatkan perubahan yang kita lakukan dengan niat dunia. Jadi kalau dari saya, ada 2 hal. Satu, meluruskan niat. Meluruskan niat dalam artian adalah meniatkan segala sesuatu hanya untuk Allah aja. Tapi yang kedua, ada lagi memperpanjang niat. Bahasanya memanjangkan niat, gitulah paling mudahnya. Jadi sama dengan pertanyaan paling sederhana, kadang kita semua suka lupa. Kenapa sih teman-teman mau sekolah kuliah lagi? Ngapain sih kuliah capek-capek S1 4 tahun gitu? Kadang kita suka lupa nyari jawaban itu, yang biasanya itu hanya bagian dari kebiasaan hidup. Atau saya mau lanjut S1 karena di keluarga saya semuanya juga kuliahnya sampai S1 misalnya. Saya mau S1 karena biar dapat pekerjaan yang mudah. Kadang kita lupa memanjangkan niat sampai dengan Allah oriented gitu. Panjangkan niatnya apa contohnya? Misalnya tadi, iya saya kuliah agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Kenapa saya harus dapetin pekerjaan yang baik? Karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Kenapa saya harus membahagiakan orang tua saya? Karena membahagiakan orang tua adalah bagian dari birrul walidain, sesuatu yang Allah minta, sesuatu yang Allah suka. Panjangkan niat kita sampai ketemu sama Allah. Itu yang harus kita lakukan. Jadi memanjangkan niat itu penting, tapi semuanya lagi-lagi harus kembali kepada niatan, muaranya kepada Allah, bukan karena yang lain. Ketika niat kita hanya pendek, hanya sampai dunia, atau hanya sampai kepada manusia, ketika ia menghilang, motivasinya langsung hilang. Itu yang biasa terjadi. Itu kenapa sangat penting bagi kita untuk memanjangkan niat kepada sesuatu yang kekal, sesuatu yang nggak akan hilang, sesuatu yang akan terus kita kejar sampai di akhir kehidupan. Itulah yang kita kejar, adalah Allah, adalah ridhonya. Panjangin terus niat kita sampai ketemunya ke Allah lagi. Pertanyaan selanjutnya tadi yang ketiga gitu ya.
Ini juga pernah ada pertanyaan yang sama gitu ya di Instastory saya, udah pernah saya share juga. Memang sering bilang begitu ya, ada temen nih yang nyeletuk, ngapain sih jadi perempuan yang biasa-biasa aja, nanti laki-laki nggak mau kalau perempuannya terlalu hebat gitu ya. Ada yang suka sering mengatakan seperti itu. Maka kalau saya ingatkan teman-teman, menjadilah hebat, menjadilah berilmu, menjadilah wanita yang cerdas, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rob kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat di sekitar kita. Bukan untuk diri kita sendiri, luruskan lagi niatnya. Kenapa? Karena laki-laki yang hebat pasti akan mencari wanita yang hebat untuk bersama-sama membangun keluarga yang hebat. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau dia laki-laki yang hebat, dia pasti akan nyari wanita yang hebat untuk sama-sama ngebangun keluarga yang hebat. Bukankah anak-anak hebat itu lahir dari rahim ibu yang hebat? Kalau ibunya nggak hebat, bagaimana bisa dia melahirkan anak-anak yang hebat? Kalau ada laki-laki yang minder, mungkin itu tandanya visi pernikahannya belumlah kuat untuk membangun keluarga yang siap menebar manfaat. Jadi kalau dia minderan, berarti dia yang belum siap untuk menghasilkan keluarga yang siap memberikan manfaat. Jadi mungkin itu motivasi dari saya. Jangan pernah ngerasa khawatir gitu ya. Kalau saya kecerdasan, kalau misalnya saya terlalu banyak pencapaian, nanti laki-laki nggak mau. Nggak begitu rumusnya. Laki-laki yang hebat pasti akan mencari perempuan yang hebat karena sama-sama ingin memberikan paling banyak manfaat untuk orang-orang di sekitar. Terakhir terkait dengan manajemen waktu ya, untuk yang masih single gitu ya tadi Putri. Untuk yang masih kuliah ya. Jadi kurang lebih sebenarnya sama. Pada saat S1 dulu saya bisa mencapai, Allah ajarkan saya untuk mendapatkan beberapa hal, semua dilakukan dengan luruskan niat, itu paling penting. Melibatkan Allah dalam setiap perkara itu kunci. Pada saat ada amanah yang hadir gitu ya, diminta membantu di A, membantu di B gitu ya, kita benar-benar menggantungkan segala harap hanya kepada Allah, melibatkan Allah dalam setiap urusan-urusan kita, minta kepada Allah dan niatkan ketika kita membantu Allah, maka Allah akan membantu kita. Itu prinsip saya. Kenapa akhirnya begitu banyak kemudahan juga dirasakan dalam perjalanannya, ketika memang niatan dari awal sudah bisa lurus hanya kepada Allah aja. Pada saat semester 7, saya sempat mengemban 13 amanah di 10 organisasi yang berbeda. Tapi itu bukan jadi halangan gitu ya, ketika Allah menghadiahkan saya juga untuk bisa lulus 3,5 tahun, IPK-nya cum laude, bukan karena saya bisa, tapi karena Allah yang mampukan saya. Bukan karena kita yang hebat, tapi kita punya Allah yang menghebatkan kita. Jadi ini yang harus teman-teman ingat. Kadang kita suka lupa dengan segala pencapaian kita, itu karena diri kita. Bukan. Itu karena Allah Maha Baik, menutupi segala kekurangan, menambal apa-apa yang kurang, kemudian memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati rasanya keberhasilan. Semuanya tetap harus berawal dari ikhtiar yang harus maksimal, nggak bisa ala kadar, manajemen waktu harus rapi dan terjadwal, ketiga siap untuk berkorban. Yang lain udah bisa tidur, mungkin udah bisa istirahat, kita masih ngerjain paper, kita masih ngerjain publikasi ilmiah. Yang lain mungkin udah bisa langsung pulang, nongkrong-nongkrong gitu di restoran, kita masih ngerjain organisasi, kita masih melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Nggak apa-apa, itu adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan keberhasilan dan keridhaan Allah di ujung perjalanan. Itu mungkin dari saya, Putri, untuk pertanyaan 3 pertama tadi. Ya, baik. Terima kasih, Teh Dewi. Nah, di sini ada 2 pertanyaan lagi yang masuk, Teh. Mungkin masih bisa dijawab ya, karena masih ada waktu, tapi sepertinya dicukupkan, jadi hanya 2 pertanyaan terakhir ini. Oke, pertama dari Ega ya. Tadi Teh Dewi menjelaskan seorang muslimah harus punya etos kerja cepat dan produktif. Nah, ini bagaimana caranya untuk mempunyai etos kerja yang baik, cepat, dan produktif? Mungkin ada tipsnya dari Teh Dewi. Kemudian yang kedua dari Sofia Adila. Selamat sore Mbak Dewi, saya Sofia Adila dari Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya, apabila seorang muslimah terkendala untuk bersekolah di luar negeri karena orang tua tidak mengizinkan putrinya untuk keluar negeri tanpa suami, sedangkan kesempatan beasiswa telah di depan mata, apakah mutlak izin dari wali untuk dimiliki oleh seorang muslimah yang belum menikah agar dapat menempuh pendidikan lanjutan atau bekerja di luar negeri? Bagaimana dengan muslimah yang memiliki kondisi keluarga yang tidak harmonis? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Teh Dewi.
Ya, mungkin yang pertama tadi terkait dengan etos kerja yang cepat dan produktif gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya tidak ada tips khusus, tapi ini adalah sesuatu yang harus dilatih bukan sebulan 2 bulan, tapi tahunan. Kita mulai dari awal, dari mulai misalnya masa SMA, kemudian kita lagi kuliah S1, belajarlah bekerja cepat. Apa yang bisa kita lakukan dengan bekerja cepat? Paling gampang nih ya, contoh yang saya ambil, jangan pernah ngerjain sesuatu mendekati deadline. Itu salah satu karakteristiknya mahasiswa-mahasiswa Indonesia tuh, mengerjakan segala sesuatu baru bisa keluar ilhamnya gitu ya, tiba-tiba selesai, itu pada saat deadline. Itu yang nggak pernah saya kerjakan. Saya selalu bilang bahwa apa yang saya bisa selesaikan hari ini itu harus saya kerjakan. Meskipun itu deadline-nya masih 3 bulan lagi. Kerjakan sekarang, jangan pernah menunda pekerjaan. Meskipun deadline-nya masih lama. Itu yang satu aja tuh, satu contoh aja. Dari sekarang deh, coba teman-teman latih, jangan pernah menunda pekerjaan. Yang kedua, jangan pernah puas dengan apa yang dikerjakan. Jadi kalau misalnya mungkin secara pekerjaan akademis kita udah selesai ya, tugas-tugas dari dosen udah, organisasi udah, apalagi sih yang bisa saya improve kemampuan diri saya. Kalau saya biasanya akhirnya mengalihkan kepada mengikuti kompetisi-kompetisi karya tulis ilmiah gitu ya. Jadi mengisi waktu dengan hal yang lebih produktif, dengan hal yang lebih bermanfaat. Jadi kita akan mulai belajar gimana ngatur waktu. Mau nggak mau kan harus belajar ya, ketika tadi saya punya amanah banyak sekali di organisasi, saya masih punya amanah sebagai seorang mahasiswa di semester 7 itu, saya harus lulus. Saya masih ada magang di puskesmas, saya masih ada 4 SKS kuliah gitu. Gimana caranya semuanya bisa dikerjakan? Mau nggak mau kita kan ter-challenge gitu. Tidurnya lebih sedikit, manajemen waktunya harus baik, jadwalnya harus rapi, mana yang harus diprioritaskan, akhirnya kita belajar. Kerja cepat mau nggak mau gitu, nggak bisa kayak nunda-nunda, aduh masih belum dapat ini nih, masih belum dapat ilham untuk menyelesaikan tugas. Itu biasanya kenapa kita bisa kalau di mendekati deadline, karena mau nggak mau kan. Jadi kayak otak kita tuh bekerja lebih keras karena merasa bahwa ini nggak bisa ditawar. Nah bagi saya hal yang tidak bisa ditawar itu nggak ditunda sampai deadline-nya. Tapi hari ini saya punya jadwal gitu ya, jam 1 selesai. Maka jam 1 itu saya kejar. Itu adalah deadline saya. Meskipun deadline dari dosen baru pekan depan misalnya. Jadi kerja cepat semua dimulai dengan melatih diri, bukan hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Ini pelatihan diri yang memang memakan waktu mungkin sampai tahunan. Kita membiasakan diri, menyibukkan diri dalam hal-hal kebaikan. Isi waktu teman-teman, apalagi sekarang nih seharusnya banyak banget yang bisa dikerjakan dari rumah gitu ya, nggak mesti ke kampus, sedang WFH gitu ya, pasti akan ada banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Etos kerja kita jauh lebih produktif, kita akan mulai belajar bagaimana membagi waktu, membuat diri bisa cepat konsentrasi dalam waktu singkat gitu ya, meskipun belum deadline. Itu biasakan dari sekarang. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan izin dari wali, bagi saya pribadi, izin dari orang tua itu mutlak. Kalau saya nggak dapat izin dari orang tua, saya nggak akan pernah pergi kemanapun juga. Kenapa? Karena keridhaan mereka lebih dekat dengan keridhaan Allah. Kalau misalnya mereka nggak ridho, saya khawatir Allah nggak ridho. Kalau Allah udah nggak ridho, susah kita nyari keberkahan dalam perjalanannya. Ini sama kondisinya pada saat saya S1 gitu ya. Sebenarnya saya udah minta izin sama orang tua untuk S1 di luar negeri. Tapi ibu bilang nggak boleh, ini S1-nya harus di Indonesia. Kalau kamu mau nanti kalau udah S2. Dan itu saya kerjakan. Nggak apa-apa, karena itu ridhonya ibu ada di situ. Saya nggak bisa bergerak lagi gitu. Dalam artian, mungkin memang belum yang terbaik. Itu bukan yang terbaik bagi saya, meskipun tadi beasiswa sudah di depan mata, udah keterima. Tapi ketika orang tua saya berkata tidak, maka itu adalah hal mutlak bagi saya untuk saya kerjakan gitu. Namun, berarti PR-nya 2. Setelah kita tahu orang tua kita masih belum bisa menerima, kita udah pernah diskusi belum sama mereka. Nah, ini yang kadang kita lupa. Kita lebih banyak nuntut ke orang tua, tapi nggak pernah menjelaskan ke mereka kenapa gitu. Karena orang tua itu melarang karena mereka sayang biasanya. Dan mereka sayang ini dalam artian mereka belum paham apa sih nanti anak saya kalau keluar negeri nggak ada temennya, nggak ada yang ngejagain, nanti makannya gimana, orang di rumah aja nggak pernah nyuci piring, misal. Ini kebanyakan orang tua tuh mikirnya begitu banyak karena mereka sayang. Maka tugas kita yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut kepada mereka. Diskusi yang bukan hanya selesai dalam 1-2 jam, diskusinya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, sekian tahun. Karena kalau dari saya, itu yang saya lakukan. Diskusi dengan orang tua itu akan saya lakukan berulang-ulang. Mi, gimana kalau misalnya saya S2-nya ke sini? Kalau belum ketemu sama pasangan, boleh apa enggak? Tapi nanti kita coba cari ya, misalnya saya berangkat sama teman, saya cari teman yang sama-sama penerima beasiswa, yang sama-sama kuliah di London. Pokoknya diskusi itu digulirkan aja. Nanti pasti akan kebuka nih kekhawatiran orang tua. Iya, ibu tuh takut deh kalau kamu misalnya kuliah sendiri ke luar negeri belum menikah nih nanti begini. Nanti kalau di luar negeri kamu ada Islamofobia atau gimana, itu gimana.
Intinya dibuka ruang diskusinya, mulai diyakinkan. Cara ketiga, setelah sudah mulai terbuka diskusi, kasih contoh. Oh itu loh si Mbak X, ini itu sudah S2 loh, kemarin ngambil di sini, Masya Allah deh bisa lulus dengan nilai baik. Tapi dia berangkatnya sendiri, tapi caranya adalah begini, tinggal serumah bareng sama orang-orang Indonesia. Mulai dijelasin. Karena orang tua kita kadang nggak paham apa yang dikerjakan, apa yang kekhawatiran mereka ternyata bisa terjawab gitu dengan beberapa solusi. Jadi kalau dari saya itu masukannya, tetap ridho orang tua adalah yang utama. Kalau mereka belum memberikan ridhonya, bagi saya nggak akan berangkat. Tapi yang kedua, buka ruang diskusi dengan mereka, berikan contoh kepada mereka, dan diskusinya mungkin bisa berjalan lama, bukan hanya 1 jam, 2 jam, tapi bisa harian, mingguan, hingga lebih dari setahun. Tapi minimal hal itu harus dikerjakan, dan nggak bisa kita diem-dieman aja gitu, cuma saya pokoknya pengen keluar negeri S2 gitu, Umi harus ngizinin. Nggak bisa gitu juga, harus ada diskusinya, dan lebih banyak terbuka dengan orang tua akan jauh lebih baik, karena nanti orang tua itu lagi-lagi keridoan mereka, doa-doa mereka yang akan memberikan kemudahan pada perjalanan kita. Itu mungkin dari saya, Putri, untuk sesi pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih Teh Dewi atas jawabannya. Menjawab ya teman-teman atas pertanyaan, semoga bisa jadi masukan dan catatan kita bersama kayak gitu ya. Kemudian tadi sebenarnya ada satu lagi pertanyaan, cuma karena waktu yang terbatas gitu ya, mohon maaf kepada yang bertanya tadi, atau kalau dijawab di luar forum ini apakah berkenan Teh Dewi? Bisa saya jawab sedikit, ini dari Romlah ya, saya sembari ngelihat chatnya. Iya. Langsung saya jawab aja 2 menit, semoga bisa. Bagaimana menjadikan rasa takut kita sebagai kekuatan kita dalam hal mempersiapkan diri untuk mendidik anak dan meluaskan hati. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan menjadikan rasa takut ya, kalau saya pribadi bagaimana kita ingin menjadi sebaik-baik hamba, itu motivasi utama kita. Menjadikan kita bekerja, mendorong menjadi sebaik-baik versinya kita, sebaik-baik versi muslimah kita, menjadi sebaik-baik versi ibu untuk anak-anak hebat yang akan kita lahirkan. Jadi mungkin memang mencintai Allah kan itu memang ada cinta, ada ketakutan gitu ya, tapi rasa takut ini di sini menurut saya agak kurang tepat. Ketika kita ingin mempersiapkan diri untuk mendidik anak-anak, saya akan lebih memotivasinya adalah bagaimana saya bisa menjadi hamba yang spesial di mata Rabb-nya. Seringkali ketika malam hari gitu ya, pada saat tahajud, saya akan berpikir, ya Allah ada berapa miliar orang yang sudah Engkau hadirkan di muka bumi, ada berapa ratus juta orang yang sama-sama mengejar satu cinta. Saya di mana? Jangan-jangan orang yang solih itu banyak banget, kesolihan saya nggak seberapa. Lalu apa yang bisa membuat saya lebih spesial di mata Allah? Apa yang bisa membuat saya lebih bersinar dibandingkan ratusan juta umat manusia yang lain? Itu yang kita pikirkan. Dengan berpikir seperti itu, kita akan berkaca dan mulai mengevaluasi diri, bermuhasabah, apa yang bisa kita lakukan. Versi terbaik diri kita yang bisa Allah lihat bahwa you are so special. Itu kenapa saya sayang sama kamu. Ketika Allah sayang dengan seorang hamba, dia akan menjadi matanya, Allah akan menjadi lisannya, Allah akan mudahkan setiap langkah-langkah kakinya. Itu yang kita kejar. Jadi mungkin bagaimana menjadikan hamba yang spesial di mata Allah, itu yang kita kejar, termasuk pada saat mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendidik dari generasi Robbani. Itu mungkin Putri untuk pertanyaan yang terakhir. Masya Allah, terima kasih Teh Dewi, sampai merinding ya. Kita sama-sama mendengarkan jawaban dari Teh Dewi, dan semoga bisa kita terapkan gitu ya, untuk persiapan kita menjadi great mother kayak gitu. Dan juga muslimah tentunya, yang penuh banyak peran yang baik insya Allah. Nah, mungkin telah selesai gitu ya sesi materi atau sharing dari Teh Dewi pada hari ini, dan juga sesi diskusi. Mungkin ada sedikit gitu ya poin yang saya catat pada sore hari ini, yaitu yang pertama kita harus memegang 3 pilar gitu. Yang pertama wanita solehah, yang kedua istri yang taat, dan menjadi madrasah yang utama. Itu adalah peran utama seorang muslimah. Pengembangan dari peranan muslimah itu sendiri, yaitu yang pertama dengan seimbang menjalankan peran dan kerja cepat serta produktif, itkon dalam bekerja dan beramal, menyusun perencanaan dan strategi, memiliki mimpi yang tinggi, dan jangan pernah takut untuk berkarya. Juga apa sih sebenarnya arti dari menjadi ibu yang hebat itu? Bukan ditakar dengan banyaknya penghargaan kita, bukan ditakar dari banyaknya pujian, tapi ibu yang hebat itu bagaimana kita berlaku dan bekerja dengan berharap
dan dalam naungan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu betapa ikhlasnya kita, betapa berharganya apa yang kita lakukan gitu ya, lelah kita, hanya Allah yang paling tahu segalanya. Itu catatan yang dapat saya sampaikan gitu ya, kesimpulan pada sore hari ini. Selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat simbolis. Mungkin bisa ditampilkan oleh panitia. Ya, udah kelihatan ya. Insyaallah ini adalah bentuk terima kasih kita kepada Teh Dewi sedikit gitu ya dari panitia Mukti. Semoga menjadi kenang-kenangan gitu ya dari panitia Mukti LDK Salim UNJ. Jazakumullah khairan kasir, jazakillah khairan kasir kepada Teh Dewi atas ilmunya. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kita semua. Ya, terima kasih. Ada sesi dokumentasinya sebentar ya? Apakah sudah, panitia? Oh ya, sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin dengan berakhirnya sesi materi pada hari ini, saya juga sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada MC. MC sudah standby? Oke, sudah standby. Terima kasih Kak Moderator, Kak Putri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini partner saya di mana ini ya? Putriana apakah masih ada? Oke. Akhirnya kita bertemu kembali. Gimana Putriana tadi menyimak materinya? Sangat insightful banget ya tentunya gitu. Biasa. Kalau bisa diibaratkan ya Kak, materinya itu seperti rendang di hari raya. Tahu nggak? Masya Allah, apa tuh daging semua? Iya, karena paling dinanti-nanti dan isinya daging semua. Bener banget, bener. Perbaiki diri gitu Kak. Karena kan di tangan kita lah para wanita akan terlahir generasi-generasi terbaik. Guys. Bener, Masya Allah. Bahkan tadi tiap slide-nya itu bener-bener semuanya tuh reminder banget buat kita. Kita MC aja harus melurusin niat nih, Putriana. Jangan sampai niat kita nggak lurus kayak tadi disempet disinggung sama Bu Dewinya ya gitu. Segala-galanya harus berujung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Alhamdulillah nih Putriana untuk acara selanjutnya yaitu ada pengumuman pemenang door prize yang akan dibawakan oleh siapa nih? Apakah sudah ada namanya kakak-kakak dari acara Kemus? Oke, baik. Jadi sudah ada nih ya namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang door prize atau penanya terbaik pada acara Mukti hari ini adalah jreng. Juleha. Silakan kepada Juleha. Alhamdulillah ya, selamat gitu. Nanti langsung aja hubungin kakak-kakaknya gitu, yang jadi host atau co-host DM aja itu nanti. Nah, alhamdulillah, reminder juga nih ya Kak Putriana terkait sama challenge. Iya, betul banget. Jangan lupa untuk membuat resume dari acara Mukti kita hari ini. Sekreatif kita, bebas, kita bisa pakai apa aja. Dan di post di IG kalian masing-masing, jangan lupa tag salimah.update. Iya, betul. Oh iya, kepada pembicara, Bu Dewi, kalau misalnya ada kegiatan lainnya, monggo dipersilahkan untuk meninggalkan room. Karena kan Bu Dewi kita tahu sendiri ya, tadi sibuk sekali gitu. Dan alhamdulillah sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Nah, untuk acara yang selanjutnya, tadi kan dibuka dengan tilawah nih, Kak Putriana. Jadi kita tutup juga dengan membaca doa supaya berkah dari awal sampai akhir. Nah, mari untuk doanya akan dibawakan oleh Saudari Aulia, Nur Aulia Afrianti. Kepada beliau dipersilahkan. Untuk teman-teman semua, kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca doa, berharap semoga rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Mari mengikhlaskan hati kita semua untuk memanjatkan doa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha ikbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim buddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati dan di kampung aku juga sudah mulai azan nih Putriana. Ya, jadi tanpa berlama-lama gitu ya. Kami selaku MC, saya Maudia Hasanah dan saya Putriana. Kami mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun yang kurang mengenakan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Kakak. Ih. Jazakillah khair teman-teman semuanya. Izin live duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.